Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 846 sampai bab 850. Kamu, katakanlah. Di mana Hao Silver? Kami. Leluhur kami sudah keluar. Di mana Huo Bayan? Dia baru saja kembali. Dia ada di rumah. Lebih baik kamu tidak main-main. Omi tersenyum. Kamu harus tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Huomu. Leluhur Huo-san itu. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh? Siapa itu? Ini aku. Omi tersenyum. Dan tiba-tiba, anak jenius Huo itu merasa bayangan keluar oleh senyum Omi. Berputar dengan panik, berlari ke arahnya, dan berteriak, leluhur tua. Bang, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, anak jenius keluarga Huo itu meninggal. Omi melangkahi mayatnya dan berjalan ke keluarga Huo. Alasan utama Omi bertanya kepada Huo Yin adalah untuk memastikan apakah Huo Yin ada di rumah. Dan sekarang tampaknya Huo Yin benar-benar tidak ada di rumah. Dan hanya Huo Puyan yang baru saja kembali. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Sama baiknya. Mari kita bunuh Huo Boyan terlebih dahulu. Dan kemudian melampirkan semua kepala bawaan dan wakil kepala keluarga Huo. Kepala keluarga Huo ini. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan perburuan Omi sejak awal. Dan mungkin, mereka tidak pernah bermimpi bahwa dalam waktu singkat itu, Omi akan membalas dendam pada mereka. Dan itu akan berakibat fatal. Omi segera terbang ke atap dan melepaskan momentumnya. Pada saat berikutnya, di sudut timur laut Huo Mansion, seorang pria kuat dari alam persatuan menarik keluar. Sekilas, Omi melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua yang tampak berusia 50-an, dengan wajah merah dan tingkat ketiga awal alam persatuan. Dan pada saat yang sama, banyak pemimpin klan tingkat bawaan dan pemimpin wakil klan dan yang lainnya dari Huo Mansion juga merasakan niat membunuh yang kuat di langit. Suasana yang dingin, dan semua orang melihat ke langit. Di antara mereka, beberapa perfeksionis agung bawaan mengenali sekilas Omi. Di langit, Omi memandang wanita tua itu yang terbang dan bertanya, kamu pasti Huo Puyan? Siapa kamu? Huo Boyan bertanya sambil mengernyitkan dahi. Sementara tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Karena, dia juga merasakan aura pembunuh yang kuat di tubuh Omi. Apa aku? Hehe. Mungkin jika kamu pergi dan bertanya kepada para pemimpin klan keluarga Huo atau semacamnya, kamu akan tahu. Karena, ketika aku masih lemah, aku hampir mati di tangan mereka berkali-kali. Tetapi meskipun aku menderita besar, banyak kerabatku meninggal karena aku, kata Omi. Huo Boyan berkata dengan marah. Jadi, orang di balik serangan terhadap keluarga Huo saya ini adalah Anda. Kaulah yang membunuh Huo-san. Bukan besar timur, Omi berkata sambil tersenyum di kulitnya. Ya, saya membunuh Huo-san. Saya kasihan pada Huo Yin Anda. Tetapi saya cukup bodoh untuk mengejar Oriental Zeng. Saya benar-benar meminta maaf kepada keluarga Oriental. Saya khawatir, keluarga Oriental juga akan menyalahkan saya untuk ini. Saya harap Oriental Zeng dapat bertahan. Jika tidak saya akan memiliki musuh lain. Omi, kenapa kamu melakukan ini? Huo Bayan meraung sakit hati. Keluarga Huo telah meninggal di alam persatuan. Ini adalah hal yang hebat. Alam persatuan apapun, itu bukan sesuatu yang bisa diduplikasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibudidayakan hanya dengan ingin mengolahnya. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan penciptaan langit dan bumi untuk memiliki kelahiran alam persatuan. Begitu saja. Hanya seperti itu. Mengatakan kematian. Jadi Huo Bayan sangat marah. Omi terdengar dingin. Kenapa? Bukankah aku baru saja menjelaskannya? Ketika saya lemah, saya diburu oleh keluarga Huo Anda. Dan sekarang, saya di sini dengan sepenuh hati. Tapi kamu tidak perlu membunuh alam persatuan keluarga Huoku. Hahaha, konyol. Bagaimana aku bisa berbicara tentang balas dendam jika aku tidak membunuh alam persatuan keluarga Huomu? Jika saya membunuh patriark keluarga Huo Anda, wakil patriark, semua ahli bawaan. Maukah Anda berdiri dan mengawasi saya? Huo Bayan menggigit giginya dan berkata, mati. Ya, mati. Aku di sini untuk mengambil hidupmu hari ini.
Wanita tua yang marah itu tiba-tiba membunuh Omi dengan pedang. Omi sangat menghina. Membawa dua senjata di punggungnya. Pisau dan pedang. Tangan Omi mengeluarkan pedang. Berdengung, Omi memukul pedang ke wajah Huo Paiyan. Ah! Huo Paiyan tersentak kembali saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi pedang Omi secara langsung jika dia menyerang terlebih dahulu. Itu terlalu kuat. Pedang Omi tampak sangat sederhana. Sangat sederhana hingga hampir tidak ada gerakan yang tersisa. Huo Boyan tiba-tiba mengerti bahwa teknik pedang Omi telah mencapai tempat di mana tidak ada gerakan yang lebih baik daripada bergerak. Keadaan pikiran yang belum dia capai. Dan saya khawatir banyak orang di tengah alam persatuan mungkin juga tidak dapat mencapainya. Mungkin saja. Wow, pada saat berikutnya, Huo Boyan menyaksikan pedang Omi menusuk dengan tajam. Begitu sederhana dan tajam. Omi menekan telapak tangan ke atas kepalanya dan berkata, "Beristirahatlah dengan tenang. Semoga kamu masih berada di alam persatuan di kehidupanmu selanjutnya." Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan mayat Huo Boyan ke sekelompok orang di tanah. Bang! Mayat Huo Paoyan hancur di depan sekelompok orang di tanah. Dan kelompok itu terkejut. Wajah mereka pucat. Omi baru saja menyedot semua energi spiritual Huo Paiyan. Tetapi Huo Paiyan tidak berbaring meskipun telah menyedotnya. Rupanya kontrol Omi atas hukum besar penghisap roh telah menjadi jauh lebih tepat lagi. Omi terbang di depan sekelompok orang dalam sekejap mata berikutnya. Pemimpin kelompok orang ini adalah kepala keluarga Huo. Omi telah melihatnya sebelumnya. Dan melihatnya lagi sekarang. Dia merasa sangat rendah hati. Tetapi Omi tidak akan pernah lupa bahwa begitu dia hampir dibunuh oleh pria ini. Kepala klan Huo. Aku di sini lagi. Kata Omi. Tang, Omi, kamu membunuh leluhur keluarga Huoku. Patriark keluarga Huo dan beberapa wakil patriark cemas dan berkata. Omi tersenyum kecil. Ya, aku tidak hanya membunuh leluhur keluarga Huo. Aku akan membunuh kalian semua. Ah, sekelompok orang semua gemetar. Omi. Orang tua terkuat keluarga Huo ku akan segera kembali. Kamu berani, kepala klan Huo berkata dengan suara serak. Tidak masalah. Bahkan jika dia kembali paling cepat, aku akan punya cukup waktu untuk membunuh kalian semua, kata Omi. Tidak, Omi, tidak. Hahaha. Katakan jangan padaku. Di mana keberanianmu memburuk sejak awal? Menerkam, patriark keluarga Huo berlutut dan berkata, Omi, itu adalah perintahku untuk memburumu dan membunuhmu. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan mencambuk anggota keluargaku yang lain. Konyol. Apakah konservasi itu mungkin? Ketika Anda memburu saya, mengapa Anda tidak mengampuni orang tua keluarga Tang saya dan anggota garis keturunan lainnya? Garis keturunan orang tua saya. Lusinan orang semuanya dibunuh oleh Anda. Dan sekarang Anda mengatakan kepada saya untuk tidak mencambuk anggota keluarga lainnya. Bukankah menurut Anda itu konyol? Oh, Omi, aku mohon padamu. Kepala keluarga Huo berteriak. Jika ada pil penyesalan, mungkin dia akan meminumnya tanpa ragu-ragu. Paling membenci orang sepertimu. Pergilah ke neraka. Sekelompok orang semuanya dihentikan oleh pedang Omi. Omi terbang di langit dan melihat banyak anak jenius keluarga Huo melarikan diri. Omi ragu-ragu. Haruskah kita memotong semuanya atau tidak? Tetapi bagaimana jika mereka tidak memotong semuanya? Bagaimana jika mereka membunuh keluarga Omi di masa depan? Selain itu, keluarga Huo juga telah memenggal semua anak berbakat dari keluarga timur. Jadi alasan apa yang Omi tidak lakukan itu pada keluarga Huo? Memikirkan hal ini, Omi tidak akan lunak. Dan ketika pedang itu jatuh, sekelompok anggota keluarga Huo yang melarikan diri dipenggal. Seluruh rumah Huo jumlahnya tidak banyak. Sisanya adalah orang-orang yang tidak terkait seperti pelayan. Omi secara alami tidak akan membunuh orang yang tidak terkait. Fiu, Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Keluarga Huo. Dua alam persatuan dipenggal oleh Omi. Tetapi yang terkuat masih ada di sana. Yang terkuat adalah yang paling penting. Pembunuhan Omi terhadap Huo Boyan adalah pembunuhan terbuka dan di atas papan. Jadi sudah pasti bahwa masalah ini akan menyebar ke seluruh kota Wangjing dalam beberapa jam. Bahkan menyebabkan istana kekaisaran. Benar saja. 1 jam kemudian, seluruh kota Wangjing sudah menyadari masalah ini. Baru kemudian banyak orang menyadari bahwa orang yang membunuh Huo San adalah Omi. Banyak orang berpikir bahwa Omi gila. Sementara yang lain berpikir bahwa pasti ada orang lain di belakang Omi. Tetapi tidak peduli apa. Semua orang diam-diam menonton dalam kegelapan. Menunggu leluhur terkuat keluarga Huo untuk kembali. Ribuan mil jauhnya. Di kota tertentu.
Leluhur keluarga Huo telah menyudutkan Oriental Zheng ke jalan buntu. Dongfang Zheng dipenuhi luka dan meraung. Huo Yin, mengapa kamu ingin membunuh semua orang sampai mati? Aku sama sekali tidak membunuh siapapun dari keluarga Huomu. Huo Yin bercampur. Dongfang Zheng, apakah kamu membunuh atau tidak? Kamu masih musuh keluarga Huoku. Di masa depan ketika sayapmu penuh, kamu mungkin tidak bisa menyerang keluarga Huo. Jadi ada baiknya untuk meniru keluarga Dongfangmu sekarang. Dongfang Zheng, kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi jangan menahan diri. Huo Yin, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Dongfang Zheng berteriak dengan enggan. Saat itu, seorang ahli bawaan keluarga Huo terbang dari jauh. Meskipun Omi telah membunuh banyak orang, keluarga Huo juga memiliki beberapa ahli bawaan yang ada di markas keluarga. Tetapi mereka semua lebih lemah. Leluhur tua. Leluhur tua. Woho. Ahli bawaan keluarga Huo itu terbang dengan teriakan besar. Apa yang kamu lakukan? Leluhur tua. Leluhur tua Huo Bayan sudah mati. Apa? Berita dari kota Wangjing adalah bahwa Huo Boyan dipenggal di tempat di Huo Residence. Bersama dengan sekelompok orang seperti pemimpin klan bawaan dan wakil pemimpin klan keluarga Huo saya. Serta banyak putra dan putri jenius yang berada di Huo Residence. Wuho. Siapa itu? Huo Yin berteriak. Namun, pada saat ini, Dongfang Zheng sangat senang bahwa pedang Huo Yin telah dengan santai melawannya dan segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Huo Yin tidak berminat untuk peduli dengan Dongfang Zheng saat ini. Ya, ini Omi. Omi, bukankah dia? Misalnya, seorang pria kecil berusia awal 20-an. Belum. Dia sudah melangkah ke alam persatuan. Leluhur tua. Keluarga Huoku sudah selesai. Isak tangis. Omi. Aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia sampai Huo Yin memecahmu menjadi sejuta keping. Huo Yin berteriak ke langit. Dan membangun kembali ke kota Wangjing secara bersamaan. Juga benar bahwa di kota Wangjing, itu mendidih. Dan semua orang diam-diam menunggu sesuatu. Omi kembali ke rumah. Terbunuh. Ya, Huo Boyan sudah mati. Dan begitu juga banyak ahli bawaan keluarga Huo. Serta banyak anak jenius mereka. Ah, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa bertaruh pada keselamatan masa depan keluargaku. Jadi aku harus membunuh mereka. Dan selain itu, aku bersama keluarga mereka Huo. Belajar. Semua orang mengangguk. Pertempuran mematikan antara pembangkit tenaga listrik Merging Realem benar-benar menakutkan. Jika kedua belah pihak memiliki keluarga. Langkah selanjutnya adalah diam-diam menunggu kembalinya Huo Yin. Hari Huo Yin kembali akan menjadi hari aku melawannya sampai mati, kata Omi. Teman-teman Omi dipenuhi dengan ketegangan. Duel sampai mati ah. Jika Omi meninggal, maka tidak ada dari mereka yang mau hidup. Tetapi mereka tidak menyesalinya. Wang Xing berkata, Omi, kamu harus menang. Atau umur panjang akan berakhir di sini. Oh, apa? Penyesalan. Haha. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kita bersaudara, kita akan mati bersama. Kata Wang Xing. Liu Yue berkata, benar. Aku akan pergi bersamamu kalau begitu. Bahkan jika semutnya kecil, mereka masih memiliki sedikit kekuatan. Omi tersenyum. Lebih baik menghindarinya. Jangan dudukku. Samira berkata, aku mungkin bisa menikmatinya. Omi, teknik memukauku telah mencapai kelas 12. Dan aku sudah bisa bertarung dengan tahap awal alam persatuan. Tidak perlu. Huo Yin berada di tahap tengah alam persatuan. Dan itu masih di tingkat kedua dari tahap tengah. Teknik memukau Anda terlalu lemah. Lalu apakah kamu benar-benar yakin? Tidak. Semua orang berhenti mengatakan apa-apa. Suasana di kota Wangjing nampaknya semakin tegang seiring waktu sampai Huo Yin kembali ke kota Wangjing semakin pendek. Diam-diam. Bahkan kaisar pemerintahan memperhatikan. Kecuali bahwa semua orang percaya bahwa ada seseorang di belakang Omi. Dan tidak ada yang mengira bahwa Omi secara pribadi terlibat dalam pertempuran. Akhirnya, Huo Yin kembali ke kota Wangjing. Semua pihak di kota Wangjing juga mendapat kabar sekaligus. Di sebuah restoran yang sangat tinggi di kota Wangjing, banyak orang duduk di lantai atas dengan teleskop kuno di tangan mereka, melihat ke arah tertentu, di rumah Omi. Apa yang dia lakukan? Huo Yin akan segera tiba. Jadi mengapa dia tidak keluar di belakang layar? Benar, Omi sedang duduk di atap seolah-olah dia sedang menunggu Huo Yin-nya. Semua orang melihat ke arah rumah Omi. Hanya untuk melihat Omi duduk bersila di genteng. Matanya tertutup, sementara orang di balik tirai Omi tidak pernah terlihat. Huo Yin telah tiba di kota Wangjing dan sedang dalam perjalanan ke rumah Yang Yang.
Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tangga, dan banyak yang segera meletakkan cangkir teh mereka, mengambil teropong mereka, dan membungkuk di atas jendela untuk melihat ke kejauhan. Dalam satu ini, Pangeran Yanplak juga ada di sana. Pangeran Yanplak secara internal berkata, cabul Omi ini, jangan bilang dia ingin F** dengan alam persatuan tengah. Aku akan pergi. Pangeran Yangou gemetar di dalam. Dari sekelompok orang di restoran, Yangou mungkin adalah orang yang paling tahu kekuatan Omi. Di belakang kediaman Pangeran Yanplu, disitulah Omi tinggal. Dan Omi sedang duduk di atap. Pada saat ini, Omi merasakan momentum mengerikan yang mengalir dari arah tertentu. Omi berkata kepada banyak orang di tanah, Huo Yin ada di sini. Kalian semua harus pergi jauh. Bagus, di tanah. Liu Yue Wangxing dan yang lainnya mengatakan sesuatu untuk menghibur. Dan kemudian pergi lebih jauh, tidak menambah beban Omi. Omi melihat siluet orang-orang yang terbang di kejauhan dan berkata, apa yang harus dilakukan? Akan selalu datang. Omi, tiba-tiba, raungan kemarahan datang. Kemarahan Huo Yin telah mencapai batasnya bahkan sebelum orang itu tiba. Pada saat berikutnya, Huo Yin muncul tidak jauh di depan Omi. Kedua matanya dipenuhi mata kanibal. Omi tersenyum. Kamu pasti Huo Yin. Omi, apakah kamu orang yang ingin menghancurkan keluarga Huoku? Omi mengeluarkan pisau dan pedangnya, menggenggamnya dengan kedua tangannya, dan berkata, jangan terlalu banyak bicara. Satu kalimat sudah cukup. Lakukan saja. Yah, ya Huo Yin berteriak. Omi sebenarnya memiliki nada seperti itu. Mati. Mati tanpa tempat pemakaman. Setelah Huo Yin selesai berteriak, seluruh tubuhnya berubah menjadi panah massal dan membunuh Omi. Kecepatannya terlalu cepat. Atau mungkin, reaksinya tidak bisa seimbang. Namun, itu sudah sesuai harapan Omi. Tiba-tiba, bola kristal di tangan Omi tiba-tiba meledak dengan kecerahan seperti matahari. Ledakan, Huo Yin menyebarkan Omi dengan telapak tangan. Omi ingin menyerang balik, tapi sudah terlambat. Cahaya bola kristal di tangan berkedip-kedip dan keluar. Dan bola kristal hancur menjadi bubuk dengan gemerincing. Tetapi penutup lebar bola kristal melindungi Omi dari sebagian besar kekuatan. Melindungi tubuh Omi dari bahaya hancur oleh pukulan Huo Yin. Tubuh Omi mundur puluhan meter. Tetapi pada saat berikutnya, Omi melintas dengan keputusan roda hantu dan mengambil inisiatif untuk menyerang Huo Yin. Untuk menembak, pedang digabungkan. Wow, saat suara peluit pedang dan pedang dikeluarkan. Pedang dan kombinasi pedang dan pedang Omi juga membunuh Huo Yin. Sekarang Huo Yin masih meremehkannya. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan Omi untuk menayangkannya. Jika dia tidak pertama Huo Yin kali ini, hampir tidak mungkin bagi Omi untuk menyakitinya setelah itu. Serangan ini, Omi telah berlatih berkali-kali dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan, Huo Yin bahkan tidak peduli dengan Omi. Tahap awal alam persatuan. Dia hanya memiliki kemarahan di matanya. Dan tekad untuk membunuh Omi. Tetapi dia tidak memiliki pertahanan terhadap serangan Omi karena itu terlalu menghina. Huo Yin menyapanya. Dan benar saja, kesatuan pedang Omi adalah belalang kekuasaan bagi Huo Yin bahkan setelah itu direduksi menjadi kesederhanaan. Wow, Huo Yin menusuk serangan pedang dan kombinasi pedang Omi dalam satu gerakan. Omi tiba-tiba berteriak. Saat itu, tiba-tiba, bola kristal lain di tangan Omi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meninggalkan Huo Yin tanpa perlindungan. Dan mata anjingnya tiba-tiba bersinar. Ledakan. Kekuatan 50.000 kg Omi dua tinju. Ya, dua tinju. Dua tangan kiri dan kanan menyerang pada saat yang sama. Dua kekuatan tinju 50.000 kg. Menghantam hati Huo Yin. Pada saat yang sama, tubuh Omi juga tiba-tiba berdetak dan meletus menjadi kabut udara. Ini adalah racun dupa nyamuk tiga mayat. Ya, Omi telah berlatih pemogokan ini untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Jika serangan ini tidak dapat dikeluarkan dengan lancar, maka dia hanya akan mati hari ini. Jika dikeluarkan, itu akan menjadi kasus waktu yang tepat. Ditambah Life Crystal. Dua pukulan berkekuatan 50.000 pon. Dan dupa nyamuk tiga mayat. Tumpang tindih bersama. Pasti bisa memberi Huo Yin pukulan berat. Tingkat kerusakan berat mencapai geometri. Tergantung pada seberapa ringan Huo Yin membela diri terhadap Omi. Untungnya, Huo Yin sangat meremehkan Omi sehingga dia hampir tidak memiliki perlindungan. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat dan cahaya dari Life Crystal saat berkedip-kedip, dua mata buta Huo Yin, ditambah dengan tidak berdaya. Tiba-tiba, seluruh potongan daging di dada Huo Yin tersingkir dari tubuhnya. Ya,
Hati Huoyin, bersama dengan daging serta tulang di depan dan di belakang jantung, diledakkan oleh 2 pukulan Omi sebesar 50.000 pound. Dan itu terbang menjauh dari tubuh, dan tubuh Huoyin memiliki lubang seukuran mangkuk di jantung. Namun, Huoyin layak berada di tengah-tengah alam persatuan. Namun demikian, pertama-tama dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan fakta bahwa Omi menyelesaikan serangan tepat waktu untuk mundur juga memberi Huoyin kesempatan untuk melawan pembunuhan. Bang! Lengan kiri Omi tiba-tiba dipotong oleh telapak tangan Huoyin dan hampir jatuh ke tanah. Omi segera mengikat lengan kirinya dengan pakaiannya untuk mencegahnya terlepas dari tubuhnya. Jika tidak maka akan sulit untuk diperbaiki. Dan bahkan jika itu diperbaiki, itu tidak akan asli. Hahaha. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Omi sangat puas ketika dia melihat lubang kosong di dada Huoyin. Omi telah berlatih serangan berkali-kali dalam pemikirannya. Adalah bahwa dia tidak berharap efeknya begitu bagus. Tentu saja, yang tidak diharapkan Omi adalah lengan kirinya hancur. Jika Huoyin tidak terluka parah, dia mungkin harus menyiapkan peti matinya. Pada saat ini, Huoyin menyeka dadanya. Sebuah lubang, hanya melalui punggung. Hati Huoyin dingin. Tidak, dia tidak lagi memiliki hati. Tidak ada hati. Meskipun dia tidak akan langsung mati. Tetapi itu tidak jauh dari kematian. Hanya menunggu energi tubuh habis. Tetapi energi tubuh dan pertempurannya tidak dapat dihilangkan. Artinya, semakin dia berjuang keras, semakin cepat dia akan mati. Semakin cepat dia akan mati. Tanpa jantung untuk memasok darah, otak juga akan kekurangan oksigen. Saat ini jika dia tidak melakukan mantra penyembuhan, dia pasti akan mati. Huoyin menyesali hal ini. Dia menyesal bahwa dia terlalu mudah tertipu dan sangat terancam oleh kemarahan sehingga dia tidak menilai kekuatan Omi. Tidak mengharapkan Omi begitu eksplosif. Dia saja membela bahkan sedikit. Mungkin hatinya tidak akan terpesona. Dan bahkan jika hatinya terluka, dia bisa memenggal kepala Omi baru selanjutnya. Sayangnya, sudah terlambat. Ah, Huoyin berteriak dengan mata merah. Teriakan yang membuatnya jelas bahwa energi hidupnya turun. Omi berkata, Huoyin, kamu juga harus mati. Omi, aku, mengusir. Omi hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Tetapi masih membawa pedang untuk menyerang Huoyin. Yang pada saat ini pasti telah kehilangan lebih dari 50% kekuatannya. Kacing, detik berikutnya. Pedang Omi pecah berkeping-keping. Huoyin, meskipun dia tidak berperasaan, bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah mengalahkan Omi dalam waktu singkat. Fiu, Omi menghembuskan napas. Dia tidak terburu-buru. Semakin lama dia berlarut-larut, semakin sedikit fungsi yang dimiliki Huoyin dan semakin rendah kekuatannya. Pada saat ini, di restoran yang jauh, semua orang tercengang. Omi, pada kenyataannya, telah menyakiti Huoyin dengan parah. Meskipun, ini ada dasarnya dengan Huoyin yang menganggap enteng musuh dan tidak menjaga Omi. Tetapi Omi adalah orang yang telah menyakiti Huoyin dengan parah. Dan bahkan mungkin Huoyin akan terbunuh. Bagaimana orang ini melakukannya? Tidak ada yang mengejutkan. Banyak yang bahkan tidak yakin bagaimana Omi melakukannya. Karena mereka menyaksikan dari jarak jauh dan tidak tahu bahwa 2 pukulan Omi, yang 50.000 pon, dan dupa nyamuk 3 mayat, tidak terlihat dari jarak jauh. Omi memandang Huoyin. Wajahnya mulai membiru, yang menunjukkan bahwa dia telah terkena dupa nyamuk 3 mayat, dan dupa nyamuk 3 mayat mulai menyerang. Huoyin tampaknya belum sepenuhnya pulih dari pemandangan yang baru saja dia saksikan saat ini. Dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa lengannya berwarna biru. Huoyin segera menyadari bahwa dia telah diracuni. Dan itu adalah racun berkualitas sangat tinggi. Ah, tidak peduli betapa bodohnya Huoyin. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melanjutkan hari ini. Meracuni dan tanpa hati. Yang abadi tidak akan bertahan lama. Meskipun dia mungkin bisa membunuh Omi dengan sisa energinya sekarang. Omi, aku akan kembali padamu. Huoyin berbalik dan terbang menjauh. Tubuh Omi tiba-tiba berkedip dan berkata, kamu tidak punya kesempatan. Pada saat berikutnya, tubuh Omi muncul di depan Huoyin dan meninju dada Huoyin. Bang, seluruh dada Huoyin hancur. Dan pukulan ini juga berkekuatan 50.000 pon. Dada Huoyin hancur sekali lagi, menyebabkan seluruh tengkorak terhubung hanya oleh satu tulang belakang. Ah! Huoyin menoleh kembali ke arah Omi dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa pukulan Omi begitu kuat. Mengapa gerakan seketika Omi begitu cepat. Apakah itu karena dia tidak punya hati? Tidak. Omi yang terlalu mesum. Omi berkata, Huoyin,
Sampai jumpa di kehidupanku selanjutnya. Bao, Huo Yin hanya mengucapkan satu kata. Tangan Omi menekan kepala Huo Yin. Sudah menyedot energi mentalnya. Dalam beberapa detik, energi mental Huo Yin semuanya hilang. Tidak ada kekuatan. Omi memejamkan mata sekaligus. Lalu langsung melepaskan tubuhnya. Tubuh Huo Yin jatuh ke tanah. Omi menghela napas dalam-dalam. Bertahan dengan keluarga Huo berakhir di sini. Pada saat ini, di restoran yang jauh, semua orang tercengang. Tidak percaya bahwa Huo Yin telah meninggal di tangan orang alam persatuan awal. Di atap tidak terlalu jauh, Dong Fangzeng menyaksikan mayat Huo Yin melayang ke tanah. Jantungnya melonjak. Dong Fangzeng menyelimuti gigi dan berkata, Huo Yin, kamu membunuh begitu banyak anak berbakat dari keluarga Dong Fangku. Dan sekarang kamu sudah mati. Aku tidak akan mengampuni keluarga Huomu. Omi, kamu telah menyebabkanku curiga oleh keluarga Huo. Kasihan aku karena tidak bisa membunuhmu sama sekali. Kalau tidak aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi juga. Dong Fangzeng segera terbang. Dia akan menghancurkan keluarga Huo untuk membalas dendam. Meskipun Omi tidak akan mengambil tindakan terhadap anak-anak keluarga Huo lagi. Keluarga Dongfang takut mereka tidak akan melepaskannya. Singkatnya, keluarga Huo benar-benar selesai. Keluarga umum, sudah selesai. Wilayah yang dikendalikan oleh keluarga Huo juga pasti akan ditelantarkan oleh keluarga timur. Setelah Omi membunuh Huo Yin, dia tidak peduli dengan mayatnya yang ada di jalan. Dan segera kembali untuk menutup pintu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Huo Yin berada di tingkat kedua dari alam persatuan tengah dan memiliki semangat yang kuat. Yang pasti akan memungkinkan dunia seni bela diri Omi untuk maju lagi. Jadi Omi segera kembali ke dalam ruangan untuk menutup pintu. Pada saat ini, di istana di kota Wangjing, Kaisar berpikir. Yang mulia, Omi ini benar-benar tidak saleh. Saya tidak tahu level apa dia pada tahap awal alam persatuan. Tetapi terlepas dari level apa dia, untuk dapat membunuh Huo Yin tahap tengah, ini benar-benar terlalu tidak saleh. Dan dia baru berusia 21 tahun. Fiu, bakat Omi sudah jauh melebihi imajinasiku. Dan aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Kaisar sudah mengatakan kalimat apakah itu berkah atau kutukan untuk kedua kalinya. Dan sepertinya dia benar-benar robek di dalam. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dulu. Omi menghabiskan 3 jam. Akhirnya, dia telah menembus ke tingkat ketiga dari tahap awal alam persatuan. Jika dia mengembangkan 1 lapisan lagi, dia akan berada di puncak, setengah kaki ke tahap tengah alam persatuan. Omi tersenyum tanpa mengindahkan, berjalan keluar ruangan. Langit sudah berjangka angsur semakin gelap. Omi, Su Meiqian sedang duduk di pintu. Di mana yang lain? Baru saja, Pangeran Yan Qiang datang untuk mengundangmu. Mengatakan bahwa dia akan memberikan pesta perayaan di malam hari untuk memberi selamat padamu karena akhirnya mengakhiri perseteruanmu dengan keluarga Huo. Yang lain akan pergi dulu. Yan Si punya hati. Kalau begitu ayo pergi. Omi dan Su Meiqian juga tiba di rumah Yan Yu. Semua orang sudah menunggu Omi. Sekilas, Omi melihat bahwa selain teman-teman Omi, ada juga wanita. Wanita ini terlihat 36 atau 17. Dan alam di tubuhnya adalah kesempurnaan bawaan. Omi sudah menebak siapa itu. Itu pasti Ibu Yan Yu. Berikan penghormatan Anda kepada Yang Mulia. Omi memberi hormat kepada Ibu Yan Qiang yang sangat hormat. Dan Yan Qiang memandang Omi dengan penuh terima kasih. Karena Omi tidak lagi biasa saat ini. Omi, cepat bangun. Tidak perlu sopan. Ibu Yan Qiang mengerahkan tenaganya ke depan untuk membantu Omi. Juga merasa bersyukur karena Omi masih bisa memberikan rasa hormat seperti itu. Baik ibu dan anak sekarang harus bergantung pada prestise Omi untuk menetap. Omi telah membunuh Huo Yin dan sudah menjadi terkenal dan nama rumah tangga di kota Wangjing. Banyak selir dan putri di istana telah mengetahui bahwa Omi adalah menteri pembantu Yan Qiang dan sangat cemburu padanya. Jadi hari ini, tidak peduli apa, Ibu Yan Qiang harus secara pribadi datang dan minum dengan Omi. Omi, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Omi, dari apa yang dikatakan Yan Qiang, kamu dan dia telah menjadi teman. Dengan posisimu hari ini, kamu tidak hanya tidak menyukai Yan Qiang, tetapi kamu juga bisa berteman dengannya. Aku sangat senang. Oh, kata-kata ladisipmu terlalu kasar. Yan Qiang adalah teman yang sangat baik. Tapi bakat Yan Qiang terlalu buruk dibandingkan dengan milikmu. Alangkah bagus jika itu bisa setengah bagus milikmu. Dia hanya berada di domain bawaan sekarang. Ketika kamu menjadi menteri pembantunya, kamu bahkan lebih lemah darinya. Tapi sekarang,
Kamu telah melampaui dia berkali-kali. Di sisi lain, Yan Qiang sudah sangat berkeringat. Omi tertawa. Ibu, mengapa perlu cemas? Pangeran Yan Qiang tidak terlalu tua. Dia baru berusia 20-an. Mengapa perlu cemas? Ibu Yan Qiang tertawa. Omi, ku dengar kamu sedang bersiap untuk membentuk kelompok tentara bayaran. Ibu Yan Qiang tiba-tiba menanyakan hal ini. Omi tertegun. Berkata, Ibu, apakah ini menyalahkan saya karena tidak tinggal di kota Wangjing dan terus menjadi menteri pembantu Yan Qiang? Saya harap Yang Mulia akan mengerti. Saya masih seorang pemuda berusia 20-an. Sangat sulit bagi saya untuk menjadi seperti Huo Yin dan Huo Boyan. Orang-orang tua itu. Saya ingin menjelajahi dunia. Namun, karena saya telah memilih untuk menjadi menteri pembantu Yan Qiang sejak awal, saya secara alami tidak akan sibuk bawa kemanapun saya pergi. Saya masih kepala Yan Qiang. Dan selama saya, Omi, ada di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun mengucapkan Yang Mulia 40 Pangeran. Ibu Yan Qiang tersenyum. Omi, kamu ingin berpikir berlebihan. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu masih sangat muda. Tentu saja kamu harus keluar lebih banyak. Hanya orang-orang yang tidak berguna. Atau pria dan wanita tua yang berusia lebih dari 1/2 tahun yang ingin tinggal di kota Wangjing. Selain itu, dengan kekuatanmu saat ini, Yan Qiang tidak lagi memenuhi syarat bagimu untuk menjadi menteri tambahan. Dan kamu dapat memperlakukannya sebagai teman yang lebih menyenangkan dari menteri manapun. Terima kasih, Yang Mulia. Omi, apa yang sebenarnya ingin aku katakan adalah bahwa itu kamu akan membentuk kelompok tentara bayaran. Mungkinkah kamu membiarkan Yan Qiang bergabung juga? Teman-temanmu ini. Dia memanggil Simran dengan benar. Dan mereka, Wang Xing, Liu Yue, Xiao Meng, Su Meiqian, Sang Guanzuo, Qi Sueyun. Mereka semua adalah temanmu. Bahkan saudara kandung. Aku tidak tahu apakah Yan Qiangku memiliki berkah ini. Ya. Ah, Omi tidak menyangka Ibu Yan Qiang mengatakan ini. Ibu Yan Qiang berkata lagi, Omi, kamu adalah orang dengan keberuntungan yang sangat besar, serta orang dengan sangat banyak peluang dan peluang. Aku juga seseorang yang telah datang, mengikuti seseorang sepertimu. Aku juga bisa kurang lebih mendapatkan keberuntunganmu. Aku hanya tidak tahu apakah Yan Qiangku memiliki nasib ini lagi. Omi tersenyum. Yang Mulia benar-benar pandai berbicara. Saya sudah menganggap Yan Qiang sebagai teman saya. Selama Yan Qiang bersedia, dia akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan kita kapan saja. Kita semua akan berkeliling dunia bersama. Mengapa tidak? Ketika Yan Qiang mendengar ini, dia dengan sibuk berkata, terima kasih. Saya sangat bersedia. Saya takut Anda tidak menyukai saya karena terlalu buruk. Haha, Yan Qiang, kamu sederhana. Kamu setidaknya spesies naga. Tidak peduli seberapa buruk kamu. Seberapa buruk kamu. Kamu memiliki gen orang yang kuat, kata Omi. Liu Yue berkata, itu benar. Aku bahkan belum mengatakan aku jahat. Kamu seorang pangeran mengatakan kamu buruk. Apakah kamu ingin kita berkeliaran? Wang Xing berkata, 40 pangeran. Bakatmu pasti melampaui kita semua. Kecuali Omi dan Xiao Meng. Yan Qiang sibuk tertawa. Mulai sekarang, semua orang juga tidak memanggilku pangeran lah. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudaramu. Hahaha. Bagus. Ibu Yan Qiang tertawa. Semua orang berhenti berbicara. Ayo makan dulu. Aku akan kembali untuk kalian semua. Ibu sopan. Ibu tolong. Makanan ini. Semua orang makan sampai tengah malam. Ketika pesta akan segera berakhir. Ibu Yan Qiang berkata. Sudah larut. Aku harus kembali ke istana dulu. Kalian lanjutkan ah. Yang Mulia. Mengapa Anda terburu-buru? Itu benar. Tinggalkan usia. Lihat penampilan kamu juga seumuran dengan kita juga. Saya permaisuri kaisar. Jika saya kembali terlambat, tidak ada jaminan bahwa saya tidak akan jatuh ke mulut orang dan menciptakan beberapa hal yang tidak perlu. Wang Xing berkata, Yang Mulia, sekarang Omi ada di sini. Siapa yang berani tidak menghormati Anda? Omi menginjak Wang Xing di bawah meja. Wang Xing, jangan bicara omong kosong. Omi sibuk. Wang Xing mabuk dan berbicara omong kosong. Omi sekarang sedikit pohon. Kata-kata Wang Xing menyebar. Jika dia digunakan lagi, Omi dapat dengan mudah menjadi orang yang bahkan tidak peduli dengan kaisar. Permaisuri kaisar tidak takut. Ini bukan hal yang baik. Meskipun Omi membunuh Huo Yin, ada banyak orang yang lebih kuat di kota Wangjing. Huo Yin hanya berada di tengah-tengah alam unifikasi. Tentu saja,
Omi tidak perlu membungkuk dan dengan sengaja menyembunyikan dirinya kepada siapapun. Ibu Yan Qiang tersenyum dan memandang Simran, Su Meiqian, Samira, Qi Sueyun, Xiao Meng. Benar-benar satu lagi cantik. Ibu Yan Qiang tahu bahwa wanita-wanita ini, mungkin semuanya adalah wanita Omi. Ibu Yan Qiang berkata, Omi, sebelum kembali ke istana, aku sudah ingin menyesuaikan sesuatu. Ibu, tolong bicara. Itu, saudara perempuanmu ini, yang satu lebih cantik dari yang lain. Jika kondisinya memungkinkan, cobalah untuk tidak terlalu memberi isyarat Apa yang dimaksud Yang Mulia dengan itu? Oh, saya memperkirakan sebagai salah satu dari saya sendiri. Saya hanya akan langsung menyatakan, Kaisar saat ini, juga seorang pria, dan sangat posesif. Saudara perempuan Anda ini, anggun dan berbakat. Jika Kaisar melihat mereka, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan berpikir untuk menikahi mereka sebagai selir. Jika Anda tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah, sebaiknya kamu membiarkan mereka muncul lebih sedikit di kota Wangjing. Tapi jangan lihat seperti kamu. Oh, terima kasih, Ibu. Aku mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan kembali ke istana dulu. Kalian juga istirahat lebih awal. Baru kemudian Ibu Yan Qiang pergi. Omi mengingat kata-katanya. Omi bisa mengerti. Kaisar, Kaisar, harem kecantikan 3000. Sedikit mewah akan diinginkan. Dunia adalah miliknya. Tidak akan pernah mempertimbangkan apakah itu favorit orang lain atau tidak. Terutama jika kekuatan, bakat, postur dan kecantikan. Namun, ini hanya nasihat dari Ibu Yan Qiang. Omi juga mencoba yang terbaik untuknya. Memperhatikan adalah, Omi dan yang lainnya minum sampai larut malam sebelum mereka membubarkan pesanan dan pergi. Omi, semua balas dendammu sekarang sudah berakhir, kan? Kata Wang Xing. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, ada satu lagi. Ada lagi. Ada seorang pangeran 45. Sampah itu, aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Hanya kakek. Dia benar-benar mengirim penjaga alam persatuan untuk mengejarku ke pelabuhan untuk membunuhku. Saat itu, menyelinap, Mu Qianji mengambil tindakan. Kalau tidak aku akan sengsara. Kamu tidak ingin membalas dendam pada pangeran, kan? Oh, namun juga itu seorang pangeran. Apalagi yang bisa saya lakukan selain melupakannya. Dan saat itu, Mu Qianji juga membunuh pangeran. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkan manfaat yang sama sekali jika saya menggali lebih dalam. Jadi lupakan saja. Kamu menutup pintu hari ini. Apakah kamu menerobos wilayahmu lagi? Ya, saya sekarang berada di tingkat ketiga awal alam persatuan. Wow, sungguh cepat mengendarai roket. Kamu agak mempesona sekarang di kota Wangjing. Jadi tetaplah rendah hati. Saya mengerti. Omi juga tahu kebenaran menarik perhatian dari pohon. Orang lain yang menghabiskan 50 tahun tanpa prestasi Omi selama beberapa bulan pasti akan merasa tidak seimbang dan mulai merasa cemburu. Begitu mempesona bukanlah hal yang baik. Mereka yang sangat lemah mungkin menyembah kamu. Sementara mereka yang lebih kuat darimu mungkin menekanmu. Pada saat ini, di kediaman tertentu di kota Wangjing, Yang Mulia, 1000 kali benar. Orang itu benar-benar pertunanganmu, Han Xiaomeng. Bukankah keluarga Han mengatakan bahwa dia sudah mati? Tidak, dia belum mati sama sekali. Tapi sekarang dia bahkan muncul di sisi Omi. Dan keluarga Han telah menipumu. Apakah keluarga Han berbalik melawanmu? Yang Mulia, cepat atau lambat masalah ini akan keluar. Dan pada saat itu, Anda akan kehilangan semua wajah Anda. Mungkin, hari ini di restoran, banyak orang telah melihatnya. Pergilah. Selidiki masalah ini untukku segera. Jika Han Xiaomeng benar-benar belum mati, maka jangan salahkan aku karena maksudnya kasar. Omi, keluarga Han. Orang ini adalah pertunangan Pangeran Han Xiaomeng, Yan Dinwo. Ketika Xiaomeng masih lumpuh, tentu saja dia tidak bisa menikahi wanita seperti itu. Tetapi dia takut ditertawakan oleh opini publik jika dia menarik pernikahannya secara sukarela. Dan dia takut membuat orang tertawa dengan secara pasif menarik pernikahannya. Jadi dia menandatangani keluarga Han dan membunuh Han Xiaomeng. Namun, hari ini, Omi berbicara dengan Huo Yin dan anak buahnya benar-benar melihat tubuh Han Xiaomeng. Keesokan harinya, anak buah Pangeran Dino pergi untuk menyelidiki masalah ini. Ketika Anda, Han Xiaomeng, masih lumpuh, keluarga Han ingin mencintai Han Xiaomeng dengan euthanasia. Tetapi dia diselamatkan oleh Omi ini. Dan keluarga Han melihat bahwa Omi sangat berbakat. Jadi mereka berjanji kepada Omi bahwa mereka dapat membawa Han Xiaomeng pergi.
Tapi yang tidak saya duga adalah Omi menyembuhkan kelumpuhan Han Xiaomeng serta cacatnya. Sembuh, ya. Sekarang Han Xiaomeng tidak hanya mendapatkan kembali penampilan yang menakjubkan, tetapi dia juga telah berlatih seni bela diri. Dan saya mendengar bahwa hanya dalam 1 tahun, dia telah melangkah ke langit bawaan. Bakat bela dirinya luar biasa. Yang mulia, apa yang Anda rencanakan? Ini hutangmu. Jika Han Xiaomeng masih lumpuh, itu akan menjadi cerita lain. Tapi dia sekarang kembali ke kecantikannya dan memiliki bakat besar. Apakah kamu berharap ingin orang lain? Hah, murah. Apakah itu mungkin? Ini pertunangan saya. Bagaimana mungkin ada alasan untuk mengambil keuntungan dari orang lain? Anzun, ikutlah denganku ke rumah Omi nanti dan bawa pulang pertunanganku untuk tinggal. Kesopanan apa yang bagi pertunanganku untuk tinggal di rumah orang lain? Ya, Yang Mulia. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.